Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Febrianti, NPM 19160042 dari kelas PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya mengenai pembelajaran seni rupa dan kerajinan di Sekolah Dasar SD kelas 1. Pembelajaran seni rupa dan kerajinan di SD siswa kelas 1 disurahkan belajar sambil bermain. Dari belajar sambil bermain, itu dapat menumbuhkan daya ekspresi, kreatif, dan juga dapat mengembangkan kepekaan apresiasi dan nilai keestetikan dan juga membentuk kepribadian anak. Di sini saya mengobservasi dan mewawancarai 2 sekolah, 2 guru, dan juga 2 siswa. Yang pertama, SD Insan Mandiri oleh guru Ibu Imas. Di sini saya memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Imas. Yang pertama, materi-materi apa saja yang diberikan oleh Ibu Imas kepada siswanya? Ibu Imas memberikan materi-materi seperti mengenal warna suara, yang kedua menggambar atau melukis menggunakan jari, yang ketiga membuat kerajinan dari bahan alam seperti biji-bijian, dedaunan kering, dan yang keempat membuat kolase, meronce, membuat kalung dari manik-manik, membuat lepung terigu, dan juga figura dari cangkang telur. Nah, selanjutnya saya menanyakan bagaimana proses pembelajaran dari tahap perencanaan dan pelaksanaan yang mencakup model, metode, teknik, dan evaluasi. Untuk tahap pelaksanaannya, Ibu Imas menyesuaikan kurikulum yang berlaku dan mengikuti buku tema yang disesuaikan oleh RPP yang dibuat. Dan juga Ibu Imas menyiapkan media dan bahan ajar yang dipakai untuk pembelajaran secara langsung. Untuk tahap pelaksanaannya, ia biasanya menggunakan metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini ia mencontohkan terlebih dahulu, baru murid-muridnya mengikuti. Modelnya, dia menggunakan model konseptual. Dalam proses pembelajarannya, ia mengaitkan konten yang nyata dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswanya. Untuk tekniknya, Ibu Imas menggunakan teknik tanya jawab. Seperti ini, ia memberikan penjelasannya dulu, memberikan contoh, baru ia melempar pertanyaan kepada muridnya. Nah, untuk evaluasinya, Ibu Imas menggunakan 2 evaluasi. Yang pertama menggunakan penilaian menggunakan rubik. Penilaian menggunakan rubik ini ia memberikan nilai 1 sampai 4. Yang pertama, kalau 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik. Nah, untuk penilaian kedua dia menggunakan PH, penilaian harian. Ia menggunakan penilaian harian termasuk dalam penilaian di setiap subtema berupa latihan-latihan. Selanjutnya saya menanyakan, adakah tantangan dan hambatan Ibu ketika mengajar secara langsung atau tatap muka? Menurut Ibu Imas, tantangannya ketika praktik. Untuk berkreasi, bagaimana menumbuhkan antusias anak untuk ikut serta berkreasi di dalam kelas. Ada sebagian anak yang antusias dan ada sebagian yang tidak. Menurut Ibu Imas, setiap anak memiliki mood yang berbeda-beda. Pengendalian kelas. Ketika praktik, kelas sulit untuk dikondisikan. Nah, hambatannya menurut Ibu Imas di bahan. Karena ketika membuat kolase atau kerajinan, banyak bahan yang harus dibawa. Kemudian ada beberapa orang tua yang terkadang malas untuk mencarikan bahannya. Selanjutnya saya menanyakan apa saja tantangan dan hambatan Ibu ketika mengajar secara daring seperti sekarang. Nah, menurut Ibu Imas lebih rumit lagi karena tantangannya bukan hanya siswa saja, tetapi dengan orang tuanya juga. Terkadang Ibu Imas memberikan tugas hari ini dan ada siswa yang mengumpulkan tugas seminggu kemudian. Menurut Ibu Imas, dia tidak bisa melihat proses bagaimana pengerjaan
dalam membuat kerajinan. Dia hanya melihat hasil jadinya atau fotonya saja. Selanjutnya saya mewawancarai siswa SD Insan Mandiri yaitu Farhan. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan untuk Farhan. Yang pertama, apa saja materi yang sudah ia pelajari tentang seni budaya? Farhan mempelajari seperti menggambar, membuat gambar ikan dan menempelkan dengan biji-bijian, dan juga membuat lepung terigu. Selanjutnya saya menanyakan bagaimana cara guru memberikan tugas kepadanya. Ia menjawab, guru memberikan tugas dengan cara menggunakan WhatsApp group, mengirimkan video-video pembelajaran, dan juga menggunakan Zoom. Selanjutnya saya menanyakan Farhan, apa saja tantangannya ketika belajar di rumah atau jarak jauh? Menurut Farhan, tantangannya ada di sinyal. Ketika ia mengirimkan tugas, itu terkadang lama. Dan juga ketika guru menyampaikan materi, itu kurang jelas. Dan ini salah satu tugas Farhan yang dibuat dari bahan alam, yaitu biji-bijian. Selanjutnya, saya observasi dan wawancara di SD 2 Margomulyo dengan Ibu Diah. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, materi-materi apa saja yang Ibu Diah berikan kepada siswanya? Ibu Diah memberikan materi-materi seperti menggambar dan sesekali membuat kerajinan, menggunakan bahan seperti dedaun kering, biji-bijian. Selanjutnya saya menanyakan bagaimana proses pembelajaran dari tahap perencanaan, pelaksanaan yang mencakup model, metode, teknik, dan juga evaluasi. Dari tahap perencanaan, Ibu Diah menggunakan bahan ajar yang ditentukan seperti buku tema dan mengikuti RPP yang sudah dibuat. Dan untuk tahap pelaksanaannya, Ibu Diah menggunakan metode cooperative learning. Ia lebih menekankan sikap dan perilaku dalam proses pembelajarannya. Dan proses pembelajarannya lebih ke berkelompok. Untuk metodenya, menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Dan untuk tekniknya, ia menggunakan media gambar untuk membantu anak mendeskripsikan gambar dengan jelas. Dan untuk evaluasinya, Ibu Diah menggunakan dengan cara penugasan dan ulangan harian, dan penilaian dalam karya itu menyesuaikan. Selanjutnya saya menanyakan apa saja tantangan dan hambatan Ibu ketika mengajar secara langsung atau tatap muka. Nah, hambatan dan tantangannya itu pada mood anak. Karena menurut Ibu Diah, anak siswa kelas 1 itu masih umur-umur bermain. Pertanyaan selanjutnya saya menanyakan apa saja tantangan dan hambatan Ibu Diah ketika mengajar daring seperti sekarang. Untuk masa pandemi ini, menurutnya proses belajarnya itu terkendala oleh sinyal karena ada tempat tinggalnya yang memang sulit sinyal. Jadi info-info yang disampaikan ke grup mengenai pembelajaran terhambat, dan masih ada beberapa siswa yang belum mempunyai HP, dan juga dalam pemberian tugas dan materi mungkin agak terbatas, tidak seperti saat tatap muka. Selanjutnya saya mewawancarai siswa SD 2 Rejomulyo yaitu Wahyu. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepadanya. Yang pertama, apa saja materi yang ia pelajari tentang seni budaya? Ia mempelajari seperti menggambar pemandangan, menempelkan biji-bijian. Nah,
Terus saya menanyakan bagaimana cara guru memberikan tugas atau materi. Wahyu menjawab, gurunya memberikan tugas dengan lewat WhatsApp group. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan Wahyu ketika belajar daring atau belajar jarak jauh? Tantangannya menurutnya terkadang ia bosan belajar di rumah. Terus terkadang HP-nya suka rebutan dengan kakaknya. Dan ketika ia mengirim tugas itu terkendala oleh sinyal. Dan ini salah satu karya Wahyu menggambar pemandangan. Oke, selanjutnya analisis hasil dari wawancara dan observasi pendidikan seni rupa dan kerajinan di SD. Pengembangan pendidikan seni rupa dari hasil wawancara 2 guru dan 2 sekolah sesuai dengan proses kebutuhan anak, orientasi anak, dan berbasis anak. Pengembangan pendidikan seni rupa dan kerajinan, anak secara bebas menuangkan idenya. Misalnya, dalam membuat gambar sederhana dan pemilihan warna yang disebutkan Diknas 2005 halaman 25 bahwa seni memiliki kompetensi dasar yaitu anak mampu mengekspresikan diri dan berkreasi dengan berbagai gagasan, imajinasi, dan menggunakan berbagai media atau bahan menjadi suatu karya seni. Dapat saya simpulkan berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di SD Insan Mandiri dan SD 2 Margomulyo, pembelajarannya sudah sesuai dengan perkembangan anak. Dan dalam pelaksanaan dan perencanaan sudah jelas dengan kurikulum yang ada. Penanaman nilai karakter disisipkan pada materi yang diajarkan atau dikaitkan dengan kehidupan sosial. Pada pelaksanaannya, pendidik menggunakan pola yang telah disesuaikan dengan kemampuan siswa yang sudah termuat dalam RPP namun dikembangkan lagi oleh pendidik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.